Di Japan Open 2025, rivalitas panas kembali tersaji saat Jonathan Christie langsung diadang oleh Kenta Nishimoto yang datang dengan gelar juara barunya. Selamat datang kembali di channel kami, tempatnya para pecinta bulu tangkis mendapatkan berita terpanas dan analisis mendalam. Para badminton lovers, siapkah kalian? Karena undian Japan Open 2025 baru saja menyajikan sebuah hidangan pembuka yang rasanya sudah seperti final. Sebuah pertarungan yang ditakdirkan untuk terjadi, sebuah laga klasik yang akan menggetarkan arena sejak hari pertama. Ini adalah jenis pertandingan yang membuat kita jatuh cinta pada bulu tangkis, penuh dengan drama, sejarah, dan pertaruhan yang tinggi. Benar sekali. Ini bukan sembarang pertandingan pembuka. Kita akan menyaksikan bentrokan antara dua raksasa tunggal putra Asia, Jonathan Christie dari Indonesia, melawan pahlawan tuan rumah, Kenta Nishimoto. Ini adalah pertemuan ke-19 mereka. Bayangkan, 19 kali mereka saling berhadapan di lapangan. Rivalitas mereka sudah begitu dalam. Mereka saling mengenal permainan satu sama lain hingga ke detail terkecil. Kita berbicara tentang sejarah panjang yang terukir di berbagai turnamen besar, dari All England hingga kejuaraan Asia. Setiap pertemuan adalah babak baru dalam saga mereka, sebuah permainan catur tingkat tinggi yang penuh intrik dan adu strategi. Dan kali ini, tensi pertandingan terasa berkali-kali lipat lebih panas. Mengapa? Karena Kenta Nishimoto tidak datang dengan tangan kosong. Ia baru saja mendarat dari Kanada dengan membawa pulang gelar juara Canada Open 2025. Kemenangan itu bukan hanya sekedar trofi, tapi sebuah suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia membongkar lawan-lawan tangguh dengan keganasan baru. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa di usianya yang ke-30, apinya masih menyala terang. Mengalahkan Jonathan di laga pertama akan menjadi validasi sempurna bagi kebangkitannya. Tepat. Nishimoto sendiri sangat paham bahwa status unggulan keempat yang disandang Jonathan tidak akan berarti banyak begitu shuttlecock melayang. Dalam pertarungan seketat ini, yang menentukan adalah kesiapan mental. Bagi Jonathan, tekanannya sangat besar. Dia adalah unggulan yang lebih tinggi, yang di atas kertas lebih banyak ruginya jika kalah. Dia harus melangkah ke lapangan dengan kesadaran bahwa lawannya sedang dalam puncak kepercayaan diri dan didukung oleh seluruh arena. Setiap poin akan menjadi ujian ketahanan mentalnya. Ini yang menarik. Nishimoto secara terbuka memberikan sebuah sinyal, sebuah ancaman halus dalam wawancaranya. Ia berkata, "Saya sudah cukup lama tidak bertemu dengan Jonathan Christie akhir-akhir ini." Lalu ia menambahkan, "Saya juga berharap bisa menunjukkan sisi lain permainan saya yang sudah saya pelajari minggu lalu untuk mencetak poin." Sisi lain permainannya? Ini membuat kita semua bertanya-tanya. Senjata baru apa yang telah ia siapkan? Apakah ini perubahan taktis? Mungkinkah ia melatih transisi dari bertahan ke menyerang yang lebih cepat? Atau mungkin variasi smash silang yang lebih tajam? Elemen misterius ini menambahkan lapisan ketegangan yang luar biasa. Spekulasi itu yang membuat laga ini semakin menarik. Dan jangan pernah lupakan faktor krusial lainnya. Nishimoto akan bermain di rumahnya sendiri, di Tokyo. Tokyo Metropolitan Gymnasium akan menjadi kuali yang mendidih dengan suara penonton. Setiap pukulan kemenangan dari Nishimoto akan disambut dengan gemuruh yang memekakkan telinga. Setiap kesalahan dari Jonathan akan disambut dengan tepuk tangan meriah untuk lawannya. Ini adalah atmosfer yang mengintimidasi, yang bisa membuat lapangan terasa lebih kecil dan net terasa lebih tinggi bagi pemain tamu. Di sisi lain, Jonathan Christie sebagai unggulan tentu memikul beban ekspektasi. Apa rencana permainannya? Dia tidak bisa terseret ke dalam adu rally yang menguras tenaga, yang merupakan keahlian Nishimoto. Jojo harus menggunakan presisi klinisnya, memaksa Nishimoto bergerak ke 4 penjuru lapangan, dan benar-benar menguji stamina pemain berusia 30 tahun itu. Dia harus membungkam penonton dengan kebrilianannya sendiri, dan memaksakan ritme permainannya sejak servis pertama. Ini adalah ujian berat bagi konsistensi dan kekuatan mentalnya. Jadi, panggungnya sudah siap. Di satu sisi, Jonathan Christie, sang unggulan dengan peringkat lebih tinggi. Di sisi lain, Kenta Nishimoto, sang juara baru yang terbakar api semangat, didukung publik sendiri, dan menyimpan senjata rahasia.
Ini lebih dari sekedar pertandingan bulu tangkis. Ini adalah bentrokan narasi. Unggulan yang mapan melawan pahlawan tuan rumah yang bangkit kembali. Sang ahli taktik melawan sang pejuang. Ini adalah kisah tentang persaingan, penebusan, dan kebanggaan nasional. Semuanya dipadatkan dalam 3 set aksi yang berpotensi membuat napas berhenti. Babak pertama yang terasa seperti final. Ini adalah laga yang tidak boleh Anda lewatkan. Menurut Anda, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari duel epik ini? Siapa yang akan menulis bab ke-19 dari rivalitas epik ini untuk kemenangan mereka? Tuliskan prediksi dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. So freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling I could tear you apart, or I could go heal them, don't believe in fate, don't believe. Di tengah krisis ganda campuran, PBSI membuat gebrakan mengejutkan dengan memasangkan Dejan Ferdinansyah bersama talenta muda berusia 19 tahun Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita mengupas tuntas dinamika terkini dari panggung bulu tangkis dunia. Hari ini, kita akan membahas sebuah langkah mengejutkan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, atau PBSI, yang kembali menjadi sorotan utama. Benar sekali. Di tengah dahaga gelar juara di sektor ganda campuran, PBSI mengambil langkah berani dengan melakukan bongkar pasang pasangan. Ini bukan sekedar strategi biasa, melainkan sebuah pertaruhan besar yang melibatkan masa depan salah satu sektor andalan Indonesia. Manuver terbaru yang paling mencuri perhatian adalah dipasangkannya Dejan Ferdinansyah dengan Bernardini Anindya-Wardana, seorang talenta muda yang baru menginjak usia 19 tahun. Sebuah keputusan yang sangat menarik. Dejan, yang sebelumnya berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadanti sejak awal Januari 2025, tampaknya belum menemukan ritme kemenangan mereka. Puncak evaluasi terjadi setelah kegagalan mereka di Indonesia Open awal Juni lalu, yang menjadi sinyal kuat bagi PBSI untuk segera mencari formula baru. Dan formula baru itu datang dalam bentuk sebuah kejutan. Fadia kini difokuskan untuk bermain di satu sektor saja, yaitu ganda putri bersama Lani Tria Mayasari. Ini adalah sebuah keputusan strategis yang sangat masuk akal. Dalam manajemen kinerja atlet modern, fokus pada satu disiplin seringkali menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi, meningkatkan kualitas latihan, dan yang terpenting, meminimalkan risiko kelelahan fisik serta mental. Tepat sekali. Beban bermain di dua sektor, apalagi di level elit, sangatlah menguras energi. Kini, sorotan tertuju pada pasangan baru, Dejan dan Bernardin. Mereka tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi, karena akan langsung diuji di 2 turnamen level dunia, yaitu Vietnam Open Super 100 dari tanggal 9 hingga 14 September, dan dilanjutkan dengan Indonesia Masters Super 100 pada 16 hingga 21 September. 2 turnamen ini akan menjadi barometer pertama untuk mengukur sejauh mana sinergi mereka terbentuk. Apakah strategi PBSI yang menyatukan pengalaman Dejan dengan semangat muda Bernardin akan membuahkan hasil? Ini bukan hanya tentang mencari pasangan terbaik, tetapi tentang merancang sebuah harmoni di lapangan yang mampu menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Sejarah bulu tangkis Indonesia sebenarnya akrab dengan strategi bongkar pasang. Kita punya contoh hidup pada legenda ganda putra, Hendra Setiawan. Ia membuktikan bahwa chemistry bisa dibangun dengan pasangan yang berbeda. Hendra berhasil meraih gelar kejuaraan dunia bersama 2 pasangan yang berbeda, yaitu dengan Markis Kido pada 2007 dan kemudian bersama Muhammad Ahsan pada 2013, 2015, dan 2019. Itu adalah bukti nyata bahwa kekuatan sebuah pasangan tidak hanya ditentukan oleh seberapa lama mereka bersama, tetapi oleh kejelasan peran dan pembagian tugas di lapangan. Teori manajemen kinerja olahraga modern menekankan pentingnya role clarity. Dalam ganda campuran, biasanya pemain putri menjadi penguasa di depan net, sementara pemain putra mengcover area belakang dengan kekuatan pukulannya.
Ketidakjelasan peran inilah yang sering menjadi biang keladi kegagalan. Namun, kita juga harus jujur bahwa regenerasi di sektor ganda campuran Indonesia secara historis berjalan cukup lambat. Sejak kemenangan fenomenal Christian Hadinata dan Imelda Wiguna di All England tahun 1979, kita butuh waktu lebih dari 3 dekada sebelum Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir kembali mengibarkan bendera merah putih di puncak dunia antara tahun 2012 hingga 2014. Proses Tontowi Ahmad sendiri menjadi pengingat betapa sulitnya menemukan pasangan yang benar-benar klop. Sebelum akhirnya menemukan chemistry sempurna bersama Liliana Natsir di usia 23 tahun, Tontowi sempat berduet dengan beberapa pemain seperti Richie Puspitadili dan Gracia Poli. Ini menguatkan argumen bahwa konsistensi adalah buah dari proses, waktu, dan adaptasi, bukan sesuatu yang bisa didapat secara instan. Disinilah kehadiran Bernardine Anindya Wardana menjadi angin segar. Sebagai pemain muda potensial, ia membawa energi baru, keberanian, dan gaya bermain agresif yang menjadi ciri khas generasi Z. Dalam skema manajemen atletik jangka panjang, memberikan panggung bagi atlet belia seperti Bernardine adalah sebuah investasi krusial untuk menjaga kesinambungan prestasi Indonesia di masa depan. Dan jangan lupa, potensi kita sebenarnya ada. All Indonesian Final di Taipei Open 2025 antara Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel melawan Dejan Fadia menjadi bukti bahwa talenta di sektor ini melimpah. Kita juga punya pasangan Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah yang mampu menembus semifinal Thailand Open 2025. Ini menunjukkan bahwa kedalaman skuad kita ada. Hanya saja konsistensi di level Super Series ke atas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Jadi, pasangan Dejan dan Bernardine bukan sekedar eksperimen, melainkan sebuah harapan baru, sebuah langkah berani untuk mendobrak stagnasi dan mempercepat lahirnya juara baru. Akankah mereka Tontowi Liliana berikutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Kita semua tentu berharap yang terbaik. Terima kasih telah menyimak analisis kami kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar Anda di bawah. Siapakah menurut Anda pasaran ganda campuran ideal untuk Indonesia saat ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Keputusan mengejutkan datang dari pelatnas PBSI yang secara resmi memasangkan Dejan Ferdinansyah dengan talenta muda Bernardine Anindya Wardana. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia, kembali lagi bersama kami di channel Catatan Badminton, tempat kita mengupas berita paling panas dan mendalam dari dunia tepok bulu. Hari ini, ada sebuah pengumuman besar yang mengguncang panggung ganda campuran nasional. Sebuah nama baru akan mendampingi salah satu andalan kita. Benar sekali. Ini bukan sekedar pergantian pasangan biasa. Ini adalah sebuah pertaruhan, sebuah strategi baru yang diluncurkan oleh pelatnas PBSI. Setelah beberapa waktu menjadi teka-teki, akhirnya terungkap sudah siapa yang akan menjadi partner baru bagi Dejan Ferdinansyah. Bukan nama-nama yang selama ini santer terdengar, namun seorang talenta muda yang siap membuat gebrakan. Pelatih kepala ganda campuran, Rioni Mainaki, secara resmi mengonfirmasi bahwa Dejan Ferdinansyah akan berpasangan dengan Bernardine Anindya Wardana. Ya, Anda tidak salah dengar, Bernardine Anindya Wardana, juara seleksi nasional PBSI yang baru bergabung dengan pelatnas utama pada awal tahun 2025. Sebuah keputusan yang sangat berani. Tentu saja, ini mengejutkan banyak pihak. Sebelumnya, Dejan sempat sangat solid bersama Gloria Emmanuel Wijaya, bahkan menorehkan beberapa prestasi gemilang. Namun, kini Gloria difokuskan kembali ke sektor ganda putri bersama Lani Tria Mayasari. Pertanyaannya, mengapa Bernardine? Apa yang dilihat tim pelatih dari sosok muda ini? Menurut Coach Rioni, keputusan ini tidak diambil secara sembarangan. Proses pemantauan yang ketat telah dilakukan selama beberapa waktu. Tim pelatih menilai ada kecocokan luar biasa dari segi teknik dan pola permainan antara Dejan dan Bernardine. Mereka melihat
ada potensi legakan yang bisa diciptakan oleh kombinasi senior-junior ini di lapangan. Ini adalah langkah strategis. Dejan adalah pemain yang sudah matang. Dia punya pengalaman di level atas, pernah menjadi juara, dan mengalahkan pasangan-pasangan top dunia. Tentu saja, dia tidak bisa dipasangkan dengan sembarang pemain. PBSI membutuhkan partner yang tidak hanya punya kualitas teknik mumpuni, tetapi juga punya mentalitas juara dan bisa berkembang dengan cepat untuk mengimbangi level Dejan. Sebelumnya, ada 4 nama yang masuk dalam radar PBSI untuk dipasangkan dengan Dejan. Mereka adalah Jessica Maya Rismawardani, Felisa Christina, Luna Rianti Savana, dan tentu saja Bernardine. Keempatnya adalah talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun, setelah melalui pertimbangan matang, pilihan akhir jatuh kepada Bernardine, atlet muda binaan PB Jarum. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di pelatnas. Bernardine berhasil membuktikan bahwa dirinya yang paling siap untuk mengemban tugas berat ini. Debut internasional mereka pun sudah di depan mata. Pasangan Dejan dan Bernardine akan langsung diuji di 2 turnamen beruntun, dimulai dari BWF Super 100 Vietnam Open pada 9 hingga 14 September, dan dilanjutkan di kandang sendiri, Indonesia Masters pada 16 hingga 21 September. Sebuah ujian yang tidak main-main. Meskipun dimulai dari turnamen level bawah, tekanan pasti akan sangat besar. Semua mata akan tertuju pada mereka. Ekspektasi publik tentu sangat tinggi. Mampukah mereka langsung tancap gas dan menunjukkan chemistry yang padu sejak turnamen pertama? Coach Rioni menetapkan target yang jelas namun realistis. Jangka menengah, Dejan dan Bernardine diharapkan bisa segera menembus turnamen level BWF Super 300 atau bahkan lebih tinggi. Prosesnya harus bertahap, tidak bisa instan. Mereka harus membangun kepercayaan diri, mengumpulkan poin, dan yang terpenting, membangun komunikasi dan kekompakan sebagai sebuah pasangan. Ini adalah sebuah era baru bagi ganda campuran Indonesia. Sebuah proyek jangka panjang yang dipersiapkan untuk regenerasi dan menjaga asa meraih gelar di setiap kompetisi. Kombinasi antara pengalaman Dejan yang sudah teruji dan semangat dan kekuatan baru dari Bernardine diharapkan bisa menjadi formula yang mematikan. Kita sebagai para pendukung tentu harus memberikan doa dan dukungan penuh bagi mereka. Perjalanan mereka tidak akan mudah, akan ada banyak tantangan dan rintangan. Namun, dengan kerja keras, dedikasi, dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin pasangan Dejan Ferdinansyah dapat menjadi ganda campuran yang ditakuti dunia. Mari kita nantikan debut mereka.